thank you banget nih udah ngeluangin waktu buat live bareng. Terus buat cerita-cerita tentang suka dukanya menjadi dokter umum ya sekarang ya. Iya, masih dokter umum. Masih dokter umum ya, belum spesialis ya. Belum. Oke, sebelumnya mungkin perkenalan dulu nih karena silakan. Oke, semuanya. Halo, nama aku Farhan. Jadi aku sekarang uh, title-nya dokter umum. Jadi tinggal di Jakarta. Cuman memang di sela-sela waktu aku sering nyanyi. Ya, emang dari dulu sih, emang dari dulu suka apa namanya, kayak seni hiburan gitu. Jadi aku suka nyanyi. Terus ya tadi udah dibilang sih Buat kayak TikTok ya sekarang masih ya. cuman ngisi waktu luang doang sih sebenarnya. Jadi Kan TikToknya juga jadi jago banget gara-gara WFH terus. Uh, oke oke oke. Kayaknya ini menarik banget ya untuk diketahuin karena kan banyak sebenarnya dari kita semua itu kalau misalnya ditanya pas masih kecil pengen jadi apa gitu, cita-citanya pengen jadi apa, oh saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi astronot, saya pengen jadi pilot gitu kan. Nah, ya, gue mau tanya nih, Farhan Zubedi ini aslinya kan asli dari Aceh ya, dari tapi Medan. tinggal di Medan. Kebalik, Oh, jadi aslinya dari Medan, cuman hah? dulu pas pendidikan di Banda Aceh, cuman sekarang udah stay di Jakarta sih. Oh gitu. Berarti sekolah dokternya dulu Dan di Medan ya, hmm. tapi prakteknya di Jakarta. Sebenarnya sekarang aku udah nggak praktek sih, jadi aku pas setelah selesai pendidikan kedokteran, aku Mhm. dapat internship setahun di Jakarta, terus sekarang itu aku kerjanya jadi aku kerja di satu perusahaan Jerman gitu dalam bidang Farmasi. medical education. Mhm. Jadi aku mendalami ilmu baru karena soalnya di perusahaan itu aku di international team sebagai partnership manager untuk regional Asia. Jadi negara-negara di Asia. Jatuhnya ke uh, marketing and communication. Oh, berarti tetap masih ada relatednya ya. Masih tetap dalam bidang kesehatan, cuman lebih ke ilmu kedokterannya gitu. Jadi Mhm. nggak berhubungan langsung dengan. Oke, tapi gue mau tanya nih, kalau seandainya lo sendiri itu di awal-awal mulanya pengen sekolah dokter itu karena ada paksaan orang tua kah atau memang cita-cita dari kecil emang pengen jadi dokter? Enggak sih. Jadi nggak pernah sih kayak dulu pas kecil cita-cita pengen jadi dokter itu belum pernah sih, kayak belum pernah tersebut. Cuman memang dulu tuh gue tuh pengennya jadi engineer pesawat karena kebetulan bokap atau gue manggilnya abah sih. Jadi kayak abah gue itu engineer pesawat. Mhm. Jadi karena beliau kayak apa namanya sering ngomongin tentang pesawat, mesin pesawat gitu kan. Akhirnya kebawa pengen jadi engineer. Padahal sebenarnya niatnya nggak mau ke sana tuh. Niatnya dulu tuh pengen jadi interior designer. Oke. Eh, nggak dikasih. Nggak dikasih. Orang tua kita kan pasti mikirnya kerjaan yang benar itu adalah yang insinyur, dokter. Exactly. Jadi masih apa namanya ide untuk menjadi interior designer itu belum belum ada belum terfikir lah gitu. Jadi akhirnya sempet sih ngambil beberapa kali ujian untuk engineer cuman gagal. Sampai akhirnya nyoba kedokteran ternyata masuk. Jadi emang dari dulu tuh kayak abah abah itu pengen banget ada satu anaknya yang jadi dokter gitu. Jadi nyoba terus ternyata lulus, ya udah akhirnya dijalanin. Ya, Nah, gue mau tanya nih, alumni mana sekolahnya, universitasnya? uh, dulu kuliahnya di Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Mhm. Jadi mulai setelah tamat SMA itu pindah ke sana tahun 2010 sampai selesainya kemarin itu tahun 2017. Jadi 7 tahun. 7 tahun ya. Jadi sebenarnya kalau untuk sekarang itu sih rata-rata 5 tahun. Cuman memang dulu karena aku sempat berorganisasi Mhm. dan aku banget, jadi aku telat setahun karena sering izin buat meeting lah di mana gitu kan. Mhm.
lumayan mobile dulu pas masih kuliah, makanya jadi aku kayak telat setahun kayak gitu. Tapi Oke. ya dari aku pribadi sih I think it's worth it karena pengalaman yang aku dapatkan di organisasi, terus link teman-teman yang aku punya gitu, I think nggak, maksudnya ya nggak ada penyesalan juga gitu, walaupun telat setahun tapi banyak yang didapatnya gitu. Ya, Ya, kira-kira bisa sharing nggak? Apa aja sih kira-kira nanti hambatannya tuh nih atau yang minus-minusnya pas hmm. lagi kuliah kedokteran? Eh, tapi ini berhubungan dengan organisasi atau enggak maksudnya? Maksudnya secara general gitu ya? Secara general. Eh, jadi kalau secara general hambatannya apa ya dulu tuh em, kayaknya mungkin materi pelajaran yang terlalu banyak, terus time Hmm. management bagus. Mungkin kalau aku pribadi sih memang hambatannya lebih banyak karena aku dulu ya itu yang aku bilang. Jadi aku banyak banget terlibat dengan kegiatan ekstrakurikuler, sibuk juga gitu. Jadi sampai akhirnya aku harus menyimbangkan waktu antara belajar dengan kegiatan ekstrakurikuler gitu. Karena kalau yang kayak di kegiatan ekstrakurikuler itu kan dapatnya soft skill. Sementara kalau misalnya di kampus itu dapatnya materi apa namanya? Materi ilmu gitu kan. Jadi memang hambatan paling besar dulu tuh pada saat aku kuliah memang adalah time management sih. Jadi 3 bulan pertama itu tuh kayak ngerasa kayak nggak ada kedokteran gitu. Jadi ya masih stres gitu kan, masih kayak beradaptasi. Aduh, kenapa aku tiba-tiba berakhirnya di sini? Iya, iya. Ya nggak sih. Cuman Ibaratnya culture shock ya. Culture shock versi mahasiswa. iya kayak apa namanya? Karena aku tuh memang dari kecil udah suka gambar, terus suka nyanyi. Mhm. Jadi memang aku lebih ke seni sih sebenarnya daripada apa namanya eksak gitu. Cuman memang pada saat itu karena udah masuk dan udah terjun gitu, akhirnya aku coba dalamin selama 3 bulan sih adaptasinya. Terus lama-lama ya udah sih kayak oh ternyata enak juga sih sebenarnya belajar kedokteran gitu kan. Walaupun memang eh, dibilang sulit ya sulit, kan ya tergantung niat orang juga sih. Mhm. Nah karena itulah makanya jadi aku kayak juga kegiatan lain untuk menyeimbangi si apa namanya yang di awalnya tadi aku tuh pengen masuk misalnya yang bukan kedokteran, jadi aku coba ikut kegiatan lain yang untuk menyimbangi itu. Oh iya iya, jadi dialihkan kegiatan ekstranya itu untuk hobi ya. Ya, jadi Iya. biar nggak terlalu apa ya, maksudnya nggak terlalu ngerasa ya kata kasar, maksudnya kasarnya terpuruk gitu ya. Jadi karena masih semester semester awal sih, terus setelah udah mulai banyak teman baru, udah mulai jalanin selama 1 semester 2 semester, udah nggak apa namanya, udah nggak mikir yang lain lagi. Jadi mikir ya udah tinggal jalanin, ikutin terus selesaiin. Mhm. Apalagi nih, nggak ada cuma cuma memang waktu, terus kemudian pas saat itu juga masih penyesuaian, belum ada temen dan sebagainya gitu. Udah itu aja. Itu aja sih. Jadi kalau untuk masalah belajarnya, sebenarnya aku pribadi orangnya memang suka suka belajar sih, sombong. Tapi Iya. enggak, emang suka baca, emang suka mengetahui hal-hal yang baru. Mhm. Jadi uh, lumayan gak ada hambatan sih di masalah itu gitu. Iya, iya. Mm. Oke, oke. Terus ini ada pertanyaan, kita langsung jawab aja. Oh iya. Itu kan dari Cindiana. Saya pernah dengar statement dari salah satu dokter, beliau bilang tidak menyarankan masuk FK untuk anak-anak yang gap year. Menurut dokter Farhan, bagaimana untuk anak-anak yang gap year yang masuk FK? Silahkan dijawab, dok. Aku punya sih temen, kebetulan memang temen seangkatan aku, dia nyoba kedokteran, ternyata nggak lulus, jadi dia nunggu setahun, jadi dia belajar lagi untuk ikut ujian universitas, dan uh, ketika, jadi aku pada saat itu angkatan 2010, dia angkatan 2011, dia fakultas yang sama juga, jadi dia gap year selama setahun ya saat itu, terus dia masuk, jadi adik kelas aku jatuhnya gitu, apa, adik di bawah tingkatannya, ininya angkatannya. Cuman setelah, maksudnya ya aku sih ngeliatnya pada akhirnya dia juga jadi dokter dan pinter gitu dan nggak ada masalah sama sekali sih. Mungkin aku pribadi karena nggak gap year, jadi aku nggak bisa jawab berdasarkan pengalaman, tapi aku tuh pulang kepada individu sih sebenarnya. Kalau memang misalnya mereka
punya plan nggak apa-apa, misalnya satu tahun ini aku gap year terus aku baru masuk kedokteran dan mereka bisa menyimbangin, I think it's fine. Nggak tahu ya, itu personal personal opinion aku, kayaknya nggak masalah sih sama sekali. Terus ada pertanyaan berikutnya dari Mulyanisa, adakah niat untuk melanjutkan spesialis dok? Sejauh ini belum. Jadi aku tuh memang tertariknya ke arah kulit. Jadi pada saat dulu kalau misalnya anak kedokteran itu setelah mereka di mereka kan akan koas selama 1,5 tahun di rumah sakit. Nah, jadi nanti koas itu kita muter rotasi. Jadi mulai dari departemen, misalnya departemen bedah, nanti masuk departemen THT, masuk departemen kulit dan kelamin, kan bergilir gitu. Nah, memang pada saat itu yang aku minati banget itu ada dua, jantung dan spesialis kulit dan kelamin. Cuman semakin kesini tuh aku memang berpikir um, kulit dan kelamin, maksudnya kayak aku suka banget pelajarannya. Jadi kalaupun misalnya aku mau ngambil spesialis, aku akan ngambil ke arah sana. Tapi memang sejauh ini belum ada niatan sih untuk ngambil spesialis. Mungkin aku akan ambil S2, aku lebih ke master daripada spesialis. Oh gitu. Oh jadi S2 S2 kedokteran itu bukan justru spesialis ya? Spesialis beda lagi ya? Beda. Jadi kalau spesialis itu profesi kan. Jadi dia kalau spesialis itu dari profesi. Sementara kalau S2 itu magister. Jadi nggak ada hubungan dengan spesialis. Misalnya mau ngambil Mars, ya manajemen rumah sakit, medik misalnya, atau mau ngambil yang lain lagi, apa namanya, dalam bidang medical education dan yang lainnya. Jadi beda sih. Oke. Terus ini ada lagi pertanyaan dari Rifka Kurnia. Terus dia tanya tuh tips belajarnya dong dok, gimana waktu kuliah buat kami mahasiswa kedokteran juga di Cina. Oh, oke. Um, tips Karena kan belajar tadi ya. bilang kalau pelajaran itu nggak ada masalah ya. Jadi nih sekarang si Rifka nanya nih gimana nih tips-tipsnya belajar pas waktu kuliah. Oke, banyak sih metode yang aku pakai. Dari metode yang paling normal sampai metode yang paling mendesak gitu ya. Jadi metode mendesak itu yang SKS, yang sistem kebut semalam, misalnya terlalu banyak materi yang harus dipelajari, akhirnya dihafal dalam satu malam gitu. Tapi kalau aku pribadi memang gimana ya, belajarnya itu aku orangnya visual learner. Jadi aku lebih bisa belajar kalau melihat gambar atau video. Jadi atau dijelaskan oleh teman sendiri. Misalnya ada yang aku nggak tahu, terus aku nanya ke temanku yang memang aku tahu dia pinter banget gitu dan dia menguasai materinya. Nah setelah dia diajarin ke aku, terus aku udah mulai catat apa yang aku nggak ngerti, baru aku cari ketika aku nyampe di rumah. Jadi aku memang visual learner. Memang tergantung sama orang sih. Ada yang dia Tergantung sama orang ya. mendengar aja, ada yang dia bisa baca aja, dia sekali baca dia udah ke scan semua misalnya, atau dia harus berkali-kali baca. Tapi aku pribadi memang kalau untuk teks itu second option. Jadi setelah aku visual baru aku baca buku atau jurnal gitu. Cuman memang kebiasaan aku dari dulu adalah aku selalu nyatat. Jadi semua materi yang mau aku ujiankan, yang aku rasa aku nggak tahu, aku bakal catat, karena dengan mencatat pakai tangan gitu, aku ngerasa, nggak tahu ini bagi aku pribadi ya, jadi aku ngerasa ingat gitu. Jadi apa yang aku catat, oh ini yang aku catat kemarin gitu. Terus itu sih lebih ke itu aja, dan ya diulang-ulang. Terus jangan jangan lupa setiap materi ditanya kenapa 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 kenapa, karena semakin banyak kenapanya semakin banyak jawaban yang kita dapetin. Lagi nih ada pertanyaan dari Cindy NR19. Pengalaman terburuk apa sih yang pernah Dokter Farham alami selama kuliah? Pengalaman terburuk ya, aduh. uh, dalam hal apa ya kira-kira ya, maksudnya apakah pelajarannya atau teknisnya gitu ya. Kalau misalnya pelajarannya, aku pernah mecahin preparat. Jadi di lab histologi itu ada preparat kecil di bawah mikroskop gitu. Jadi kalau misalnya kita perbesar, misalnya kan kalau misalnya kita naruh preparat kayak kaca gelas gitu, kita taruh di bawah mikroskop untuk kita ngelihat dalam perbesaran misalnya 40 kali, 100 kali. Karena terlalu terlalu diturunin, akhirnya menekan kacanya terus katanya jadi retak gitu. Sementara preparat itu harganya mahal dan nggak mudah didapat gitu. Karena itu kan dari ini kan, dari manusia gitu. Uh-huh. uh, ya nggak terburuk sih, tapi lumayan buruk gitu. Jadi akhirnya harus ganti satu kelompok kayak gitu, harus patungan. Terus terus aku pernah, kalau yang hal terburuk itu kemarin
Yang kedua adalah, jadi aku yang tadi aku tuh sempat organisasi dulu. Organisasi itu memang lumayan banyak meetingnya gitu dan internasional. Jadi aku sempat kemarin udah daftar nih buat Yudisium Sumpah Dokter. Terus aku lagi di Belanda tuh. Jadi aku udah pesen tiket bakal nyampe di Indonesia berapa hari sebelum aku Yudisium. Jadi aku bisa ngikutin Yudisium secara tepat waktu. Ternyata pas aku lagi di Belanda itu diinfoin bahwa gedung yang mau dipakai buat Yudisium, karena kan banyak banget mahasiswanya, Iya, iya. mau dipakai itu dimajuin tanggalnya gitu. Jadi di hari aku nyampe di Indonesia, which is aku nyampe di Jakarta apa di Medan gitu, itu di hari aku yudisium. Otomatis kan nggak kekejar. Dan alasannya itu karena gedung itu mau dipakai buat anak SMA gladi resik perpisahan. Jadi acara resminya itu harus dimajuin karena gedung itu udah dipakai buat anak SMA gladi resik perpisahan. Akhirnya karena hal itu percuma kalau aku balik ke Indonesia juga aku nggak bakal bisa ikut yudisium. Akhirnya Iya. aku cancel penerbangan. Aku spend lagi waktu di Eropa sampai 3 minggu, dan akhirnya aku yudisium itu 3 bulan setelah itu. Jadi aku nunda yudisiumnya. Cuman ya udahlah, I think ya udahlah ya gitu. Mau dibuat. Nah, ini pertanyaan terakhir, selama kuliah dari Verjuna, ada kisah percintaan gitu nggak sih kalau anak kedokteran? Kayaknya banyak ya, Hmm. ada kisah percintaan gitu. Ya banyak kisah percintaan kedokteran itu pasti ada, kayak suka sama teman seangkatan, terus pacaran gitu-gitu, drama-drama gitu kan. Kalau aku pribadi memang aku jarang pacaran. Uh, Pernah beberapa kali, tapi nggak yang serius banget gitu. Memang aku anaknya terlalu apa ya, future oriented. Jadi ngelihatnya ya belajar, kerja, terus mau ngapain lagi ke depannya gitu. Kalau jodoh nanti aja lah gitu, mikirnya kemarin itu gitu sih. Nanti Cuman pasti orang-orang bakal nempel sendiri ya kalau misalnya kita udah sukses ya. kayaknya ya. Oke, nah sekarang kita berlanjut nih ke pertanyaan, tadi kan pas waktu perkuliahannya ya. Nah sekarang kita beranjak ketika udah praktek nih. Tapi sempat praktek kan ya? sempat setahun. Tapi itu bagian dari internship. Oh, oke, 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 oke. Ya Kalau udah. internship dulu dapat surat tanda registrasi permanen kan. Oke, oke, oke. Boleh deh diceritain kayak gimana dulu pengalamannya saat internship, praktek. Hmm, jadi aku sebenarnya internship juga baru selesai itu tahun lalu. Uh, Mm-mm. Walaupun aku memang udah selesai kedokteran tahun 2017, tapi pada saat itu aku memang belum ngambil internship langsung, karena kita bisa, kalau dulu ya zaman aku, mungkin sekarang beberapa peraturan udah berubah sih, cuman kayak pada saat itu aku masih bisa delay. Mm. Jadi aku ikut internship itu bulan Mei tahun 2018 selama setahun sampai Mei 2019. Kalau misalnya pengalamannya ya menarik sih. Jadi kalau misalnya internship itu memang nanti kita ditempatkan di rumah sakit, ada jaga malam. Terus kita ditempatkan selama, kalau di Jakarta ya, jadi kemarin kebetulan aku dapat internship di daerah Cijantung. Jadi ditempatkan 4 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas kecamatan, 4 bulan di puskesmas kecamatan gitu. Ya kalau misalnya Oh, kayak di memang rumah sakit, selalu kayak gitu ya? kalau di Jakarta kayak gitu. Kalau Hmm. misalnya di luar Jadi di rotate gitu ya ke. tidak sih, kayak 8 bulan di rumah sakit, 4 bulan di puskesmas, setahu aku. Terus ya jadi jaga malam. Kalau di jaga malam tuh pasti aneh-aneh banget. Maksudnya bukan aneh. Ya banyak kasus-kasus emergensi gitu yang masuk gitu. Misalnya uh, pasien nggak sadar, pasien sakit perut yang akut, yang benar-benar parah gitu. Terus ada sakit jantung, dan pasien yang apa namanya tabrakan segala macam tuh, ada beberapa jenis-jenis kasus yang menarik tapi juga nervous gitu kan, karena ini pas selamat soalnya harus dirujuk gitu kan. Kalau di puskesmas ya banyak sih program-program puskesmas, jadi kayak meriksa jentik nyamuk DBD ke rumah-rumah warga gitu. Pengalaman sedih-sedihnya juga beberapa kali aku temukan ada sih. Jadi kayak aku pernah ke rumah pasien dengan tuberkulosis yang multi multi drug resistant. Jadi dia udah resisten dalam beberapa obat TBC. Seorang ibu, dia punya 3 anak, rumahnya itu kecil banget, jadi kayak cuman 2 kali 2 itu, cuman sekotak gitu doang, tapi anaknya, dan sedihnya lagi ibunya itu memang udah kena TBC udah lama,
dan 2 anaknya yang SMA meninggal karena tertular penyakit TBC dari ibunya gitu. Terus Oke. sama satu anaknya yang SMP, dan 3 hari kemudian si ibunya juga meninggal karena memang udah parah banget, dan jadi anaknya tinggal sendiri gitu. Jadi memang itu yang paling sedih sih pada saat aku internship gitu. Mhm. Pengalamannya cuman itu yang paling aku ingat. Mhm. Itu kan dukanya. Kalau sukanya? Kalau sukanya ya ketika imunisasi bayi-bayi ya gitu ya, karena lucu-lucu banget. Terus cuman ya sempat juga dicakar gitu, terus diteriakin, tapi ya namanya anak-anak sih takut kan soalnya sama jarum suntik. Iya, Cuman iya. ya kalau udah suntik bayi, misalnya imunisasi gitu sih yang paling semangat, karena ngelihat bayi-bayi lucu gitu. Mhm. Oke, 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 oke. Terus apa lagi nih? Nggak ada lagi nih sukanya selain ngeliat bye-bye lucu. Kalau misalnya untuk internship sendiri maksudnya, Mhm. Selama ketika internship. ya ketika selesai internship itu juga suka sih. Soalnya Aduh, oke, 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 oke. Terus tadi kalau nggak salah ada yang sempat nanya, pernah kepikiran untuk jadi apa? Spesialis kandungan ya? Yang dari Yustini. oh, spesialis kandungan. Banyak sih yang nyari, cuman aku pribadi nggak begitu suka. Nggak begitu suka ya. Mm-mm. Nah, oke, sekarang kita agak agak bergeser dikit dari itu semua gitu. Sekarang kita nggak bahas tentang hobinya. Nah, tadi Oke. kan sempat bilang di awal hobi dari Farhan ini adalah apa? Nyanyi ya, nyanyi. Ya, Terus entertain, entertain apa lagi selain nyanyi? kalau entertain pernah sih kemarin main di sinetron jadi dokter juga. Jadi Tapi cameo ya. iya cameo doang beberapa episode. Terus sempet itu aja sih paling ya kalau entertain ya. Nyanyi, nyanyi paling ini nyanyi. Dulu sempat gabung sama satu label rekaman, cuman sekarang udah nggak lagi karena memang udah fokus kerja. Cuman dulu sempat ngeluarin single satu gitu. Nah, kalau boleh tahu, genre musik seorang Farhani apa nih? Aku lebih ke pop, pop. Lebih ke pop ya? Kalau popnya juga yang pop ballad gitu ya, pop ballad sih. Pop ballad. Terus apa idolanya siapa nih penyanyi? Kiblatnya? Kalau penyanyi kiblat itu, aku kalau penyanyi luar itu John Legend. Mhm. Kalau penyanyi dalam negeri nggak kiblat sih, tapi mungkin lebih favorit aja kayak Tulus atau Glenn Fredly gitu. Oke. Kayaknya penasaran nih, gue pengen dengerin suaranya Farhan. Boleh nyanyi sedikit aja nggak dari lagunya? Mungkin lagunya Glenn, karena kan lagi. Uh, Oke, lagu ini aja, sekali ini saja ya. Tuhan, bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintanya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja. Gue wakilin nih dari teman-teman semua nih, tepuk tangannya. Keren, 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 keren. Lanjut lagi nih ya pertanyaan ya, Farhan, sebelum kita selesain ke sesi terakhir. Ini ada yang tanya dari AA Dayu. Ceritain dong gimana dulu pas persiapan ujian UKM PPD dong, Dok. Oh ya. Jadi UKM PPD itu kepanjangannya Uji Kompetensi UKM PPD, Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter. Hmm. Agak panjang memang. Jadi ya itu ujian sebelum kita resmi jadi dokter. Jadi kayak ujian nasional gitu. Dulu aku persiapan UKM PPD itu selama kurang lebih 4 bulan. Hmm. Jadi bahas dari A sampai Z, memang semuanya dibahas ulang. Aku dulu juga sempat ada kayak
less apa sih less ekstensif gitu sih untuk PPD itu. Jadi kalau kayak kita les SMP mau masuk dari SMA mau masuk universitas, persiapannya memang les itu tiap hari, terus juga aku ngejawab pertanyaan kurang lebih 50 sampai 100 pertanyaan per hari, karena kalau di UKM PPD itu dia pilihan berganda pertanyaannya 200 pertanyaan. Cuman memang selama 4 bulan itu jadi aku review semua topik ulang, dan yang aku lakukan untuk mengingat ilmu itu adalah ngejawab pertanyaan. Jadi pertanyaan itu memang satu hari 50 sampai 100 juga cuman bukan jawab, tapi memang jawabannya juga dibahas biar paham kayak gitu. Jadi itu aku lakukan selama 4 bulan berturut-turut. Oke, oke, oke. Kira-kira dari Farhan sendiri ada nggak sih tips and tricks gitu ketika pengen jadi dokter? Tips yang pertama adalah kalau bisa, misalnya mau ngambil kedokteran itu harus dari hati. Jadi benar-benar karena keinginan sendiri, bukan karena suruhan orang. Terus yang kedua, setelah dijalani udah pasti berat, udah pasti apa namanya ada masa-masanya burnout gitu. Cuman kalau memang kita selalu pikirkan hasilnya ke depan gitu. Jadi kalau kita misalnya mikir resultnya bakal bagus, itu bakal memotivasi kita untuk terus maju. Dan yang ketiga ya enjoy, have fun juga gitu. Jadi jangan sampai waktunya semua hanya untuk belajar, tapi harus ada istirahatnya juga, harus cukup. Terus ya ada waktu relaksasi, ada waktu untuk hiburan juga gitu.